Yo 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 yo, welcome back again with me in Valhead Mad Gaming Pro Channel. I am Valhead, gua Valhead. Kali ini gua mau mainkan game RPG lagi, cuman genrenya adalah MMORPG, ya, Multi-Massive Online Role Playing Game. The type of game now I play is MMORPG, Multi-Massive Online Role Playing Game. Nah, judul gamenya sendiri adalah Sword of Justice, ya, atau disingkat SOJ. Ada beberapa jenis game setipe, ya, setipe dengan SOJ atau Sword of Justice ini, yaitu salah satunya adalah Where's Wind Map, WWM, ya, atau disingkat WWM. Itu dia cross platform, bisa di PC, laptop ataupun di iOS, pengguna iPad, iPhone, bisa juga di Android, ya, pengguna Android. Jadi bisa di berbagai device. Untuk Where's Wind Map atau WWM itu kelasnya di atasnya Sword of Justice memang. Nanti gue juga akan bikin konten tentang Where's Wind Map, cuy. Udah gue siapkan, cuman nanti tinggal nunggu giliran lah, ya, nunggu giliran. Ini sebenarnya bukan game baru. Sword of Justice ini bukan game baru, game yang udah lumayan lawas, ya, di Play Store ataupun di App Store. Udah tersedia lama. Untuk di sini ada beberapa optional button atau tombol opsi, ya, di sebelah kanan layar, on the right left upper of screen. There was a few option we could typing on it or click on it. Jadi di sini ada beberapa opsi yang bisa kita klik atau di typing gitu, ya. Nah, di sini ada tautkan akun. Ini gua udah ditautkan akun, cuy. Jadi nggak perlu lagi. Di sini bisa pakai akun Apple account, atau bisa pakai Facebook, ya, tautkan Facebook, bisa pakai Gmail atau Google Mail account, bisa juga pakai email lain, Yahoo dan lain-lain, ya, Yahoo, Hotmail, Outlook.com, banyak lah, ya. Terus di bawahnya itu ada QR barcode scan, ya, scan QR code. Nah, ini bisa buat kamera, ya, buat scan gamenya gitu. Nah, di bawahnya lagi di sini ada announcement atau notification atau billboard, ya, billboard. Jadi di sini ada pemberitahuan maintenance atau update event dari gamenya sendiri gitu, ya. Kalian bisa cek-cek lah, ceki-ceki di situ, ya. Terus bisa di bawahnya lagi ada ketentuan penggunaan dari gamenya dan lain sebagainya, ya. Di tengah layar, on the middle of the screen, there was a server choice or option we could choose server. Jadi di tengah itu ada pilihan server, kita bisa pilih server. Di sini gua udah ada sebelumnya, ya, Verzil. Cuman gua akan buat lagi baru, ya. Tenang aja, di sini ada recent karakter, berarti karakter kita yang udah pernah dimainkan sebelumnya. Kalau memang udah pernah main game ini akan muncul di sini. Tapi kalau belum pernah, ya, kosong pasti. Terus ada recommended server. Jadi ada server yang kosong yang direkomendasi sama gamenya, yaitu Tideborn Dreams sama Azure Melody. Terus ada lagi keseluruhan dari servernya itu hanya ada 5 server, cuy. Seluruh dunia hanya ada 5 server. Jadi ini bukan tipe game yang servernya beranak pinak banyak gitu, ya. Sama aja kayak Toram Online. Kalau di Toram Online kan juga ada internasional 1 servernya, ya, ada internasional 2, internasional 3, terus ada server global, belum lagi ada server Inggris untuk orang-orang barat, ya. Orang barat sana lah, orang-orang Inggris gitu, Amerika, Inggris sendiri gitu, ya. Terus ada juga server Indonesia, server Taiwan atau Cina, ya. Thailand juga gue pernah lihat ada player Indonesia yang kebetulan bisa bikin akun Thailand. Nah, gue mungkin akan pilih Rising Lotus kali, ya, cuy, ya. Kita nggak pakai lama, langsung masuk aja.
seperti apa gameplaynya. Gue juga belum terlalu jauh mainkan game ini gitu ya, hanya sekedar tahu aja lah, sekedar tahu aja kurang lebihnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita lagi masuk ke dalam mimpi buruk dari si MC, main karakter kita gitu ya. Dia selalu bermimpi buruk, sering bermimpi buruk. Ini seperti tenggelam dalam air. Nah, yang di paling atas itu kita bisa pilih break free from the nightmare, atau berusaha melepaskan diri dari mimpi buruk ini gitu ya, dari mimpi buruk ini. Atau yang paling bawah, sink into the darkness, kita semakin masuk ke dalam kegelapan gitu ya. Jadi semakin masuk. Nah, gua waktu sebelumnya pernah nyoba sendiri main game ini. Gua pakai kacamata dulu cuy, karena maklum mata minus ya, jadi agak sulit ngebaca kata-katanya kalau dari jauh. Nah, gua akan pilih sink into darkness, semakin tenggelam semakin dalam, karena yang pertama, yang atas itu gua udah pernah coba pilih. Gua pengen tahu apakah akan berbeda outcome-nya, hasilnya gitu ya. Wah, dia kayak kaget ya, MC kita, main karakter kita tuh kayak wah, kagetnya tuh bener-bener wah banget gitu cuy. Tuh, Sufu tuh guru ya kalau di Mandarin, di bahasa Cina. Kenapa aku harus selalu memiliki mimpi buruk katanya. Ketika kamu semakin tua, aku akan menjelaskan. Ketika aku tua, apakah aku bisa belajar martial art juga seperti para senior ya. Ini senior perguruannya. Oh, latihan martial art atau bela diri ini bisa melukai kita gitu ya, karena kita rusak cuy, aliran meridian atau aliran ki, tenaga dalam di tubuh kita tuh, di tubuh MC kita tuh udah rusak, entah kenapa gitu ya dulu waktu kecilnya. Nah, ini tuh jenis game MMORPG tadi ya, multi-massive online role playing game, tapi ini juga wuxia coy. Apa sih bang wuxia itu? Wuxia itu game berlatar belakangkan dunia persilatan Cina dulu ya, atau RRC ya. Dulu itu kita tuh masuk ke dalam dunia martial art, bela diri atau kungfu cuy. Dunia persilatan itu. Nah, ini di sini kita bisa berlatih sendiri untuk kungfu-nya ya, untuk martial art-nya, train secretly atau play with master. Kalau kita belajar sesuatu itu nggak bisa belajar sendiri semua cuy, tetap harus ada bimbingan dari orang yang lebih ahli atau lebih mengerti lebih dulu dari kita. Jadi kita pilih jalur aman cuy, biar nggak makin rusak gitu ya aliran meridiannya. Selama tahun-tahun ini kata si gurunya selalu mentransferkan energi dia ke kita, ke MC kita. Jadi sebenarnya sudah mulai bisa harusnya ya. Sudah mulai bisa cuy. Anjir, lihat cuy grafisnya, sekelilingnya itu loh cuy. Nah, ini ada beberapa job class, kita masuk, we get into job selection, or kita masuk ke dalam pemilihan profesi ya. Dan gua akan geser dulu sebentar ke sebelah kanan, sorry guys. Nah, di sini yang paling pertama itu ada class, job class atau profesi in game Night Waker. Kalau dari artian ya, nah kalau dari artian kata Night Waker sendiri, bukan Night Walker ya. Kalau Night Walker itu berarti perjalanan malam.
jadi kayak vampir tapi hanya bisa berjalan di malam hari gitu. Kalau di siang hari dia terkena matahari itu terbakar gitu, bisa sampai meninggoy. Nah kalau ini night waker berarti yang selalu terjaga di malam hari, tidak tertidur gitu, tidak pernah tertidur. Ini kayak night watch ya, kayak penjaga malam gitu coy. Bahasa kasarnya satpam security. Nah, difficulty-nya, tingkat kesulitannya ini diukur dari lingkaran ya, dari bentuk bulan penuh full moon gitu cuy. Di sini ada bulan sabit juga ya, ada yang 3/4 bulannya. Nah ini difficulty-nya tuh hampir penuh cuy, artinya ini itu udah 3/4 ya. Terus damage-nya ini penuh, berarti memang dia DPS, damage per second karakter, physical attacker, jarak dekat, karena dia pakainya pedang ya, pedang tangan 2 two handed sword THS, atau pakai katana nih, gue juga kurang tahu nih ya, belum jelas gitu, belum jelas banget karena dia dipegangnya dipeluk gitu ya, nggak dibuka senjatanya. Damage-nya penuh, jadi kalian bisa pilih ini kalau memang pecinta pertarungan jarak dekat. Cuman defense-nya ini sangat sedikit karena memang dia bukan ahli defense. Range-nya atau jaraknya ya, jarak serangnya ini lumayan setengah ya, half moon atau bulan setengah gitu ya. Mobility-nya dia lincah harusnya, walaupun tingkat kesulitan penggunaannya hampir penuh, tapi dia lincah karena penuh ya mobilitasnya. Supportnya sedikit banget karena memang dia bukan untuk support cuy, bukan karakter support. Ini yang perempuan dan ini yang laki-lakinya tampilannya ya. Jadi no gender lock, tidak dibatasi gender lock, bisa cewek bisa cowok untuk setiap job class di in-game-nya, di game Sword of Justice ini cuy. Langsung ke class kedua ya, mantep ya. Ini kayak dulu kalau kalian tahu anime Sword Art Online SAO ya, SAO itu pernah masuk ke Integral World ya, atau lawan Integral Kenaik gitu, Integral Kenaik, Integrity ya, Integrity Kenaik kalau nggak salah, Integrity Kenaik. Terus nanti mereka bergabung akhirnya ngelawan pasukan dari dunia lain. Ada yang jenderalnya tuh musuhnya pakainya knuckle, sarung tangan, glove gitu ya, pukulan lah intinya. Nah ini damage-nya lumayan hampir penuh ya, sabi lah ya, 3/4 dari bentuk bulan penuh. Difficulty-nya ini cuma setengah, tingkat kesulitannya relatif lebih mudah daripada Nightwaker. Mobilitasnya tapi juga cuma setengah, jadi nggak selincah Nightwaker. Defense-nya ini tapi penuh cuy, jadi memang dia bisa jadi tanker ya, tanker gitu ya, nahan nangkis gitu, jadi bisa buat nyerang lumayan. Kekuatannya hampir penuh, 3/4 dari full moon, dari bulan penuh. Terus defense-nya juga udah penuh, jadi ya relatif stabil. Dia supportnya juga 3/4 lingkarannya, jadi bisa ngasih buff mungkin ya ke party atau tim, atau ke tim atau ke regu gitu ya, ke anggota tim yang lain. Ini yang laki-lakinya dan ini yang perempuannya cuy. Kita coba lihat ya animasi ininya cuy, animasi yang cewek gimana. Widih, gue seneng ya kalau karakter Chinese atau karakter Cina sana yang asli dari Cina, dari RRC, dari negara Cina sana, itu kan punya baju tradisionalnya ya, sama aja kayak kita Indonesia juga punya banyak baju tradisional. Mereka disebut hanfu, baju tradisionalnya. Dan kalau pakai hanfu itu cewek-ceweknya tuh cantik gitu cuy, udah memang kulitnya putih kan ya, aslinya putih, dan pakai dressnya tuh ya memang rata-rata kayak gini gitu, bentuk dressnya bagus lah ya, jadi elegan gitu, mewah gitu kelihatannya. Terus lanjut ada job class atau profesi ketiga di in-game, yaitu Bloodstorm ya, berarti badai darah ya. Tadi Ironclad, sekarang Bloodstorm. Oke. Di sini defense dan damage-nya hampir penuh semua ya. Jadi ini seimbang.
Ini juga DPS juga, damage per second karakter atau physical attacker, tapi sekaligus dia defense-nya juga bagus, stabil antara damage dan defense stabil. Tingkat difficulty-nya juga nggak sepenuh Nightwaker, dia 3/4 aja ya, stabil lah dengan defense dan damage yang sama. Mobilitasnya juga dia hampir penuh, artinya harusnya mudah digunakan gitu ya. Supportnya dia setengah, jadi bisa ngasih buff tapi nggak banyak mungkin ke party. Ini yang tampilan cowoknya dan ini yang tampilan ceweknya, cuy. Selanjutnya ada Kelestun ya. Wih, dia pakai ini ya. Dia pemain alat musik, cuy. Dia pemain alat musik tradisional China sana. Cuman dari gelombang dia memainkan alat musiknya tuh nanti bisa buat nyerang gitu, cuy. Jadi ini kayak tipe jarak jauh ya. Dia kayak pakai sihir gitu, sihir suara gitu, cuy. Kayak pakai kungfu atau bela diri suara gitu ya. Pakai cukup dengan dia memainkan alat musik bisa buat nyerang orang juga. Damage-nya juga lumayan, hampir penuh ya, 3/4. Difficulty-nya, tingkat kesulitannya cuma setengah. Harusnya nggak terlalu sulit ya. Terus defense-nya juga sayangnya cuma setengah, tapi mobility-nya dia hampir penuh, berarti dia lincah. Range-nya penuh, cuy, jaraknya jarak jauh nih, tuh kan. Jadi dia ini tipe magic ya, magic caster atau magic user, cuy. Supportnya dia cuma setengah, jadi memang bukan magic user yang untuk support, tapi lebih ke untuk damage ya, untuk serangan gitu ya. Magic attacker ini, cuy. Nah, ini yang cowoknya dan ini yang ceweknya. Elegan juga sih, cuy. Lanjut ada Shield ya. Shield ini dia senjatanya pakai payung, cuy. Ya, pakai payung yang dia pegang itu, dan dia punya pet juga. Cuman bukan untuk karakter attacker ya. Jadi dia lebih ke karakter support sebenarnya. Supportnya penuh tuh, kalian bisa lihat, cuy. Full moon ya, lingkaran penuh atau bulan penuh. Mobilitasnya dia cuma setengah, berarti kurang lincah. Ya sedang aja lah ya. Defense-nya hampir penuh, dia bisa jadi tanker juga selain jadi karakter support. Range-nya juga dia hampir penuh, berarti memang jarak jauh ya. Magic caster juga, tapi lebih specialty-nya lebih ke supportnya. Lagi lebih ke ngasih buff atau nge-heal juga, mulihin HP ya, health point atau bar darah, bar meter darah regunya atau dia sendiri ya, nge-heal dia sendiri. Tingkat kesulitannya mudah banget karena sedikit banget. Damage-nya sedang ya, setengah ya, setengah lingkaran lah, cuy. Bulan sabit ya. Punya summon juga, kayaknya mungkin dia punya pet apa summon nih, jadi gue juga kurang tahu ya, karena belum pernah nyoba. Yang female-nya, yang ceweknya, dan ini yang cowoknya, cuy. Lanjut ada Numina. Numina ini dia magic juga nih, cuy. Seksi banget ya. Magic caster, dia bisa summon kayak fairy ya, kayak peri gitu ya. Bentuknya kayak manusia tapi ukurannya kecil, chibi, coy. Cebol lah. Nah, tuh ya, ini dia pakainya tongkat, tapi tongkatnya tuh berbentuk kayak bengkok gitu ya, nggak lurus gitu tongkatnya tuh, nggak sampai kaki gitu, dia cuma setengah tongkatnya. Terus ada lampion. Ada lampion itu lampu khas Cina sana. Damage-nya dia penuh. Jadi ini harusnya, kalau tadi Kelestun itu dia bukan Kelestun ya. Apa nih? Shield ya. Oh iya. Kalau Shield itu dia support, kalau Numina itu magic caster juga, tapi dia lebih ke magic attacker. Karena kalian bisa lihat damage-nya full moon penuh ya, bulan penuh. Defense-nya setengah ya, half bulan sabit setengah. Difficulty-nya dia cuma setengah juga, harusnya nggak sesulit pakai Nightwaker. Range-nya juga hampir penuh, damage hampir penuh. Mobilitasnya sayangnya cuma setengah.
supportnya 3/4 ya, jadi dia bisa support juga, bisa ngasih buff juga, tapi bisa nyerang juga. AOE mungkin area of attack biasanya ya, range-nya, karena range-nya juga jauh, jadi harus dilindungi sama tim party yang lain gitu ya, yang jadi tanker bagian depan gitu, nahan biar nggak kena serang secara langsung sama tim musuh. Nah ini yang perempuannya, dan ini yang cowoknya cuy. Lanjut yang terakhir, ini update terbaru dari SOJ Sword of Justice ini, job class atau profesi baru namanya Dragon's Felt. Nah, Dragon's Felt ini sepertinya dia ahli pedang ya cuy. Kalau naik sama kayak Neckwaker, cuman Neckwaker tadi kan THS, two-handed sword, pedang tangan 2. Kalau ini dia pedang tangan 1 coy. Ya, lebih kecil lah pedangnya. Nah, kalau dari segi damage dia 3/4, hampir penuh, lumayan. Tingkat kesulitannya juga hampir penuh sayangnya. Jadi agak sulit untuk pakai combo-kombonya di karakter ini mungkin ya. Defense-nya dia cuma setengah, half ya, bulan sabit setengah. Mobilitasnya tapi dia lincah karena penuh. Range-nya juga 3/4, jaraknya lumayan agak jauh nih dia serangannya, walaupun pengguna pedang. Lumayan, supportnya juga dia setengah ya, jadi bisa ngasih buff juga ke anggota timnya. Nah ini yang ceweknya, coba kita lihat yang cowoknya ya. Salah gua, salah. Ntar coy, kita lihat yang animasi ininya ya, animasi cowoknya. Sip, nice. Oke. Gua kayaknya udah punya pilihan cuy, akan pilih yang mana, dan mungkin akan pilih yang ini. Oke, lanjut. Gua akan geser lagi facecam gua cuy. Nah ini cuy ya. Oke, gue geser lagi sedikit deh ke tengah. Di sini ada karakter preset di sebelah kiri ya, sebelah kiri facecam gua. Kalau dari gua sebelah kiri, kalau dari kalian mungkin sebelah kiri juga harusnya ya. Kalau dari gua sebelah kanan sih kalau dari layar. Nah, yang pertama itu ini yang bawaannya ya, original, penampilan originalnya Dragon's Felt ya. Kayak pendekar Cina zaman dulu lah, dunia persilatan ya, martial art, dunia kungfu. Dia lonely warrior gitu ya, kayak pendekar yang berjalan sendiri kemanapun gitu ya, tanpa teman, tanpa rekan. Yang kedua dari atas itu ada penampilannya kayak pemain karakter PUBG ya, PUBG M atau PUBG-nya doang gitu ya, yang di PC. Nah ini gue seneng sih modelannya ya, terus rambutnya juga nggak terlalu gondrong. Gue nggak seneng ya kalau karakter laki rambutnya panjang gitu, apalagi sampai dikuncir-kuncir gitu, kayak bukan laki gitu cuy. Lanjut lagi, ada ini kayak kesatria, tapi kayak bajunya baju Jepang ya, Jepangan ya, baju tradisional Jepang, kayak bukan baju tradisional Cina cuy. Lanjut lagi yang keempat. Nah ini kayak Condor of Heroes, pendekar Raja Wali cuy. Mungkin kalau yang angkatan 80-90an ya kayak gua mungkin tahu, ada filmnya. Dulu ada filmnya Bibilung, namanya Bibilung. Jadi ada seorang pendekar laki-laki yang dia berguru di perguruan khusus wanita sebenarnya. Jadi nggak boleh ada laki-laki sebenarnya di perguruan bela diri itu. Tapi dia diangkat jadi murid oleh Bibilung, dan akhirnya saat udah dewasa mereka saling jatuh cinta. Cuman ya sayangnya melewati banyak ujian hidup lah ya. Intinya si Bibilung itu diperkosa sama pendekar dari perguruan lain dulu gitu, sebelum si laki-lakinya nih jadi pendekar Raja Wali cuy. Ngeri kan?
Nah, terus yang di bawah lagi ini ada yang Amerika Latin gitu ya, cuy. Kayak anak-anak capoeira gitu. Capoeira itu bela diri dari Amerika Latin yang sambil menari gitu ya, bisa muter-muter break dance, kayak break dance. Cuma kalau break dance itu kan dia cuma dance doang. Kalau capoeira itu menari tapi disatukan dengan bela diri, cuy. Kalau capoeira. Ada lagi jenis aliran musiknya atau lagunya itu reggae. Nah, ini masuknya dia pakai ini, soalnya pakai rambutnya dibikin kayak gitu ya. Apa istilah namanya nih? Gua kurang tahu nama modelan rambutnya ya. Lanjut lagi ada tampilan ini ya, kayak pelajar Jepang, cuy. Pelajar-pelajar high school atau pelajar SMA Jepang ya. Gua kayaknya udah punya pilihan, cuy. Gua udah punya pilihan mau yang mana. Kayaknya gue keren yang ini, malah yang Kandor of Heroes ya. Jadi dia kayak petualang yang selalu menyendiri gitu, cuy. Nah, kita next aja langsung. Sip. Di sini baru kita atur detailnya. Tapi detailnya sebenarnya udah keren, cuy. Menurut gue ini udah keren ya. Jadi paling kita tipis-tipis aja. Kayak contohnya dagu jangan terlalu lancip kalau cowok, karena bukan cewek ya. Ini lebar dagu, cuy, lebarnya tuh ya, lebarnya kalian bisa lihat lebarnya. Dan ini yang atas bawahnya, up and down-nya tuh, ini terlalu bawah ya, malah jadi gitu kayak gitu. Nah, ini agak atas ya, gua nggak terlalu senang yang terlalu lonjong ke bawah mukanya. Dan ini depth tuh tingkat kedalaman ya, tapi ini kayaknya tingkat kedalamannya udah pas lah, cuy, pas cuy. Kalau ditambah lagi tuh malah jadi aneh nanti. Tuh ini kan maju ya, agak maju, ini agak dalam. Cukup lah ya, cukup lah cuy, cukup. Untuk alis, alisnya udah sama kayak gua, tebal ya, kalian bisa lihat alisnya tebal, jadi udah mirip lah ya, mirip, nggak perlu dirubah-rubah lagi. Mata juga nggak perlu dirubah, hidung juga ya, hidung udah mancung sama kayak gua mancung ya, coy. Cuman ini tipe yang terawat, gue yang nggak kerawatnya. Telinga nggak perlu, mulut mungkin lebih ke ini, atas bawahnya jangan terlalu dekat sama hidung kali ya. Nah, ini kan kalau ini terlalu dekat sama hidung, agak turun ke bawah kali, cuy. Agak turun ke bawah kali ya, 10 aja lah. Terus ini bisa senyum ataupun enggak. Jadi ini 30 AE. Nah, nice. Oke. Lanjut ke hairstyle, nggak perlu dirubah lagi. Gua udah seneng. Ini juga badan nggak perlu dirubah. Paling ke ini, cuy. Ada bird ya. Bird tuh jenggot ya, atau sama kumis juga. Kalian mau kasih kumis tipis seperti ini, atau ini ya. Wih, makin garang ya, makin cowok banget ya tuh, kelihatan, coy. Nah, ini gue akan pakai kumis tipis lah ya. Terus di sini ada bekas luka, gue akan pakai bekas luka. Dan yang keduanya ini bisa pakai dua ya. Ini ya, di alisnya ada garis 2. Itu zaman dulu pernah sempat booming, anak-anak muda ya, pada pakai model alis di stripe gitu, di garis gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi kayaknya. Oke, udah, dan sepertinya itu ya. Kita lanjut aja next ya, nggak pakai lama. Kalian bisa lihat ya. Widih, ngeri kan? Ngeri, cuy. Peerless Beauty. Widih. Close Friend Refined Grace.
Nemesisnya Regal Majesty. Wah, kita berarti lawannya musuh bebuyutannya ya. Nemesis itu musuh bebuyutan cuy. Musuh bebuyutannya itu berarti semacam raja cuy. Oke, karena kita udah kelihatan setingkat sama raja ya di penampilan karakter kita tuh. Ini lagi berlatih siang dan malam ya, hujan dan angin, bahkan di pagi hari ya, di malam hari, saat air terjun, bahkan di musim dingin coy. Nah, kita akan dites sama suhu kita, sama suhu kita ya. Kita mau ngerebut, nggak kerebut ternyata. Iya, wah kita malah dibekukan tangannya, guys. Aduh, untung nggak pecah. Ini guru kita memang lagi wah. Nanti ada yang tapping ya kita. Nah, tetap tidak terebut ya, memang guru. Kita dibilang meleset 2 gerakan cuy. Oh, kita disuruh turun gunung untuk mencari senior perguruan kita cuy. Disuruh sama guru ya. Baik guru, murid siap. Kita masukin nama ya, seperti biasa nama ya. Gua akan pakai nama username gua ya di setiap game, atau waduh, malah ini Will. Oh, ini kalau ini random ya, nama random. Kido, Min, Ripple, Rex. Nah, ini aja nih. Ininya tadi kehapus, sorry cuy. Dan gini aja ya. Nama panjangnya Rex. Gurunya ngebuat jalan nih buat turun dari gunung cuy. Buat kita turun. Anjir, ilmu meringankan tubuh guys.
Entah bener apa enggak ya. Cuman di zaman dulu mungkin karena di zaman kita juga di zaman dulu di Indonesia juga ada banyak kerajaan kan, cuy. Banyak kesatria-kesatria zaman kerajaan lah, cuy. Kayak kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, kerajaan Sriwijaya, Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak. Itu mungkin banyak orang-orang yang memang punya ilmu kayak gini, cuy. Di Cina juga sama, cuman mungkin di zaman kita sekarang itu sesuatu yang kayaknya unbelievable ya, sangat sulit untuk dipercaya gitu, cuy. Kayaknya karena pasti sulit banget lah bisa kayak gitu gitu. Kita lagi menuju ke dataran tengah dunia persilatan, cuy. Ceritanya begitu. Yep. And we finally arrive on our destination gitu. Jadi kita akhirnya nyampe di tujuan kita. Ada sumo ya, di Cina juga ada sumo tapi cewek sama cewek, cuy. Ternyata bukan cuman budaya Jepang aja. Ada banyak pertunjukan rakyat. 四大名捕中，只有追命师兄尚在京中，可他居然跑到这里来喝酒。哎，进来看看呐！哎，大爷，您早啊！慢点啊，慢点。大爷您来了，里边赶紧招呼着。公子。 Sir, Tuan katanya. Kenapa kamu hanya berdiri di sini? Ayo cepat masuk katanya. Belum tahu dia kalau MC kita main karakter kita nggak punya duit. Kiri. Oh ini interface mode ya, angle apa? Layar. Jenis layar. Nah ini bisa minimalis, bisa ini. Gue pilih yang ini deh. Oke. Di sini ada, gue ngelihat ada bling bling. Langsung dapat lumayan, ada item. Terus ada juga di sini kalau nggak salah, cuy. Gua udah pernah main kan soalnya sebelumnya, tapi walaupun belum jauh. Nah, tumben ada yang lagi makan kalian. Dapat firework lumayan ya, dapat apa istilahnya tuh, kembang api. Dapat lagi tanghulu. Tanghulu tuh makanan manisan yang ditusuk sama tusuk sate gitu ya, dari buah-buahan, cuy. Khas ini sih, khas China ya. Biasanya dikasih gula gitu, gula cair, buah-buahan yang ditusuk di tusuk satenya, atau pakai coklat. Bisa juga pakai coklat. Kita keliling dulu, cuy. Santai kan? Wah, di sana ada sesuatu yang collectible yang sebenarnya kita bisa koleksi nih, cuy. Bisa terbang ya? Ngeri kan? Orang zaman sekarang mana bisa. Kalau bisa semua orang bisa terbang kayak gini ya nggak? Waduh, ngeri juga, coy. Ngeri juga kan? Set, wih, tuh bisa kayak begitu, wih, ya, mantap. Pas, kita udah masuk ini. Wih, Rio. Ya kurang lebihnya begitulah.
Jadi kita tuh sebenarnya bisa cari-cari ini, bisa cari-cari item, cari-cari collectible yang dikoleksi. Kalau terpenuhi bisa dapat apa gitu, coy. Kalau nggak salah sih di sini apa di mana ya? Gua kemarin tuh ngeliat ada some kind of 这一 loh. 这么滑的。 Gimana sih terbangnya kalau dari bawah? Kok malah jadi nyerang sih, coy? Oh, malah turun ya? Malah turun, coy. 哎，哎呀，这游戏的 Oh, nggak boleh, memang nggak boleh. Pantesan tiba-tiba turun. Wih, langkah 1000 langkah. Wih, Chai Estate. Nah, di sini nih ada maling itu ya, bisa kita kalahkan. Jam off, sip, bisa kita kalahkan, cuy. Gua akan deketin lagi facecam, apa layarnya, terak. I already laced the wine with tendon softening powder. Oh, jadi dia telah mencampurkan obat ke wine ya, ke wine, yaitu untuk melunakkan otot, cuy, obatnya. Oke, intinya mereka ini ya. Nah, kita di bawah bisa, itu bukan urusanku, atau yang atas ikut denganku ya. Akan aku laporkan kalian ke pihak berwenang. Kita pilih yang ini, jadi kita lawan. Tapi ingat, harus diajak ke agak tengah, cuy, karena di pinggir-pinggirnya itu parit ya, atau gorong-gorong itu, solokan. Nanti kalau mereka jatuh nggak bisa diserang. Nah, karena kita nanti dapat ini nih, lumayan, baru main loh. Nice. Kita terbang dulu, santuy aja, santuy. Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Wah, nyemplung. Ini tingkatannya apa, cuy, bisa sampai terbang begini ya? Gua kurang tahu. Oke, di sini ada apa nih? Interact. Kita juga bisa gini nih, cuy. Nah, bisa kayak ngelacak gitu ya. Ada item. Di sini ada item yang bisa kita dapetin. No? Oh, ada tuh.
Ada tuh collectible, nice. Collectible kan cuy, kata gua juga. Karena ada ini tergantung eksplorasi kalian sih cuy. Di sini masih yang di awal ya, lupa gua. Kita suruh ngomong dulu cuy. Lupa, saking asiknya eksplorasi, cari karta ya, treasure chest. Ya tentu saja katanya. Selama kamu punya silver, bahkan kamu bisa mengalahkan dewa katanya. Tidak ada uang, lebih baik buat apa kamu berdiri di sini? Pergilah sana katanya. Wah, kita bisa lawan sebelah kiri atau yang sebelah kanan, biarkan saja gitu. Kita lawan cuy. Kita lawan. Kita kasih pelajaran ya. 我是来找追命捕头的。哟哈，找崔三爷。三爷他刚来不久，你进去找梁妈妈问问吧。 Kita tiba-tiba dibaikin setelah ngomong mencari orang yang bernama Tuan Cuy. Tapi suruh ketemu sama Madam Liang dulu. Madam Liang tuh kayaknya pemilik tempat ini cuy. Cuman nanti di sini kita suruh ngerjain dulu nih. Ya kita lempar batu cuy. Kita lempar batu cuy. Tapi dipasin ya. Dipasin orangnya. Das. Aduh katanya. Lihatlah dia diketawain kan gantian. Tadi dia ngejek MC kita, main karakter kita nggak punya duit katanya. Oke. Di sini terlalu kuat ya aroma parfumnya katanya. Ternyata kata karakter kita, jadi kita berhalusinasi. Tapi kita suruh ke sini, nanti dikasih obat untuk menstabilkan bau parfum. Sebelah kanan kita ragu, sebelah kiri kita pakai air. Kan jadi hilang, udah nggak ini ya, udah nggak pusing. Terus kita ngomong lagi. Terima kasih katanya. Sama-sama. Omong-omong katanya, kamu tahu nama perempuan bernama Baihe? Baihe. Oh maaf, aku juga pertama kali di sini. Aku tidak tahu orang ini. Haubah, baiklah katanya. Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu katanya? Jika kamu menemui seseorang bernama Baihe, bisakah kamu sampaikan pesanku? Ambillah obatnya gitu ya. Dia adalah gadis yang sangat baik. Dia sempat lama tidak mengambil tidak mengambil obat, absen. Aku lihat tidak masalah. Aku akan mencari tahu tentang dia katanya. Bagaimana aku memanggilmu? Namaku Linji katanya. Terima kasih banyak untuk bantuanmu, Linji ya. Ini ada view angle kamera atau sudut pandang kamera selama di game. Kalian bisa pilih first person dari belakang. Jadi dari belakang karakter kita doang bisa lihatnya. Nggak bisa di kanan kiri, atau mau free 3D view bisa dari kanan, dari kiri, dari depan, atau fixed 2,5 dimension ya view. Jadi hanya dari atas lihatnya. Nah kita pilihnya yang tengah lah, yang bebas ya kayaknya.
Ih, ada ini nih, ada rakun. Cuy, ada rakun. Nah, ini main story lagi. Masuk ke dalam alur cerita utama, nggak perlu keliling-keliling dulu ya, cuy. 好多人。 Banyak orang katanya, sangat banyak orang. 哎，呵呵。 Di manakah mungkin Baihe dan Madame Liang katanya. Nah, kita harus cari informasi dulu. Interact dulu nih sama para perempuan di sini. Para bitches di sini, cuy. Jadi ini tuh kayak tempat semacam apa ya? Bukan pasar malam ya, cuy. Tapi lokalisasi ini, cuy. Ya tempat nggak bener lah, cuy, zaman dulunya. Karena hampir di tiap negara tuh pasti ada. Ini dapat scholar set, lumayan. Tainted scholar set. Oh, ada item juga di sini, Yuski, tapi kita nggak punya kunci, cuy. Ada treasure chest ya, kotak harta. Kan kata Bang Regi, Miao Au, item number 1 katanya. Nah, lagi ngobrolin Baihe nih. Kita jangan nanya tentang Baihe ya, karena dua cewek ini kayaknya nggak suka sama Baihe. Kita tanyanya Madame Liang, pemilik tempat ini. Permisi para nona katanya. Tuh kan, dandanannya ngeri. 你干嘛？别过来啊！ Apakah aku terlihat mengerikan? Lihatlah dirimu katanya. Mereka tidak akan mau berbicara apapun katanya. Nah, kita punya teknik untuk melacak ya. Namanya Enhance yang bisa mempertajam mempertajam indera pelacakan, indera melihat gitu ya. Nah, intuition. Coba kita lihat. Oh, harus ke sini nih. Kita dengerin lagi nih. Oh, Shang. Officer Gao datang lebih dulu, diikuti dengan Mr. Choi katanya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan bangsawan yang sebelumnya datang. Apakah kamu berani berkata begitu? Aku bertaruh bahwa Li Shi akan menang lagi di tahun ini katanya. Apa yang kamu cari, Tuan katanya? Apakah kalian para nona tahu Madame Liang berada? Dia mungkin pergi untuk mengatasi ya. Ada orang yang ditemuin ya sama Madame Liang. 咱俩偷溜出来。少爷自诩快活着，还不许我们也找点乐子？里头还有大圣呢，出不了差错。 Nggak ada Dasheng. Ini anak buahnya ya, Mr. Gao. 风还没好透呢吧？前天他喝醉酒，一脚踩进了河沟，又不会水，把自己折腾得够呛，还被少爷。 Wah, dia hampir menenggelamkan dirinya sendiri katanya. 那还得多谢了，不然哪轮着咱哥俩出来快活？啊？怎么有哭声？出了什么事？ Officer Gao atau petugas pemerintah Gao benar-benar sulit untuk disenangkan gitu katanya. Bahkan makanan juga sering tersisa. Dia tidak bisakah kamu melihat bahwa dia adalah anak adopsi dari Officer Gao katanya. Mereka bilang Komandan Gao ya tetap terus naik gitu ya dalam jabatannya. Karena pintar bermain apa gitu tadi. Aku juga bisa katanya. Pelankan suaramu katanya. Nanti ada orang yang dengar. Ada yang dengar. Kita kesini. Up. Bes. Wih, ada apa nih? Ada apa nih? Ada item nih. Oh, ada item nih. Ini hangover elixir. Buat obat mabuk ya, kalau mabuk ya.
Kalau nggak salah sih di sini juga ada nih. Nah, fireworks ya, dapat kembang api lagi. Gua terlalu banyak ke distract, sorry ya cuy, memang tipenya aduh nggak bisa diem lagi kalau ada item. Turun. Dah, nanti lagi ya. Nanti lagi bang. Kita langsung ke main story-nya aja dulu. Nah, oke. Set. Kita ngomong sama, wah itu ada cewek tuh. Ada cewek lagi di apa nih? Sandra ya. Dia nangis cuy. Stop pengeluhanmu katanya ya. Ayahku adalah favoritnya dari raja katanya. Kau harusnya berterima kasih kepadaku membawamu lepas dari tempat ini. Tuan, biarkan aku pergi katanya. Kita bisa stop atau bisa biarkan mereka. Stop, hentikan itu katanya. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Yang kanan kita nggak tahu, yang kiri kita tahu. Ya, kita pilih yang tahu aja. Nah, kita bisa argumen yang atas atau yang bawah. Kita terima aja. Kita argumen dong. Nggak ada, gua nggak takut gitu ya. Lu anaknya siapa? Nggak takut. Oh, kamu mencari alasan denganku. Baiklah, hari ini aku akan memberikanmu pelajaran katanya. Boleh. Ininya juga perabotannya juga ikutan hancur ya cuy. Kalau kita bertarung di tempat terbuka begini. Masih ada yang ke lock ya untuk skill-skillnya, tombol-tombol skillnya. Ini orang kepercayaannya. Biarkan aku melihat apa yang kamu punya katanya. Wih, dia pakainya two-handed sword ya, pedang tangan dua. Golok sih, bukan pedang sih. Dia mau ngelempar ini, kita hancurin. Dar. Emang bisa kamu? Burst. Keren kan gua. Awas. Dia pakai itu ya. Dia pakai jurus. Kita juga pakai jurus. Wah, dia jatuh. Kamu tidak bisa berenang. Aku tidak bisa berenang katanya. Mau tenggelam cuy, mau tenggelam. Tuan muda, kau tidak berguna katanya. Dan selanjutnya adalah jangan dekati aku katanya. Kita kasih pelajaran. Tapi mau dikasih pelajaran sih Madame Liang datang. Kita terserah bisa milih ya, mau tetap kasih pelajaran apa enggak gitu. Tuan, tolonglah dengarkan aku katanya. Ini adalah Tuan Gao gitu ya, anak dari Komandan Gao katanya, anak angkat dari Komandan Gao.
Kita tetap beat aja yang sebelah kanan, cuy. 那又如何？ Jadi kenapa 这种人， seseorang yang brengsek seperti dia harus dikasih pelajaran katanya? Kita kasih pelajaran, cuy. Kan? Apa kamu? Udah kapok belum? Beraninya kamu katanya. Tinggal kamu tunggu saja katanya. Besok ayahku akan menghancurkan Ambrosia Ali. Ambrosia Ali itu tempat ini ya. Lokalisasi lah. Tempat pelacuran cuy sebenarnya. Kau tidak akan bisa pergi tanpa pertanggungjawaban. Dan kamu memiliki mental katanya. Siapa namamu? Aku berdiri dengan namaku katanya. Tapi dia ingat nih MC kita dipesanin sama gurunya, jangan cari masalah gitu. Sekarang malah terlibat masalah. Kamu kehilangan suara. Apakah kamu takut? Tiba-tiba ada Linji yang tadi Nona Linji. Aku dengar bahwa Gaokyo sedang menemani Kaisar katanya. Mungkin Kaisar akan melihat Kaisar sedang melihat perayaan di kolam Jimning. Dan Ambrosia Ali ada tepat di tengahnya. Reputasi Gao adalah sesuatu katanya. Master benar-benar berada di kolam Jiming katanya. Kau beruntung. Ayo kita pergi. Tetap di bawah ya si ceweknya, tetap di bawah. Nah kita disarankan sama si Linji jangan di Tuhan, biarkan saja pergi katanya. Nah tapi kita bisa tetap mau selamatin. Tidak bisa katanya. Kau tidak bisa pergi. Kau bisa pergi, tapi lepaskan dulu perempuan ini. Kau mau pukulan lain? Kalian adalah orang-orang tidak berguna. Lepaskan dia. Kita pergi. Baik. Oke. Sebenarnya disuruh kita bisa aja ngebiarin ke Baihe tadi di bawah ya. Jadi orang itu adalah yang namanya Baihe. Ya, ibunya adalah salah satu pasienku. Dia biasa datang untuk mendapatkan obat dariku. Tapi dia telat hari ini, jadi aku khawatir dan mencari dia. Jadi ini tuh kayak apoteker ya, kayak ahli obat sih, tabib kalau zaman dulu. Baihe punya hutang sangat besar dari dari si Gao tadi dan si yang gendut tadi, sebagai pemerintah Gao ya. Gue ingin membantu dia, tapi dia sangat keras kepala. Dia memberitahuku bahwa dia telah mendapatkan obatku, jadi tidak mungkin bisa merepotkan lebih lagi. Seperti brengsek itu peduli saja sama Komandan Gao mengumpulkan para tentara untuk turnamen dan untuk melihat festival Perahu Naga ya, Dragon Boat Festival. Tapi katanya Baihe sekarang aman. Mereka begitu. Kau mengalahkan sebagai pemerintah Gao. Ini sebuah keberuntungan. Tapi Baihe tidak akan bebas selamanya katanya. Aku tidak berpikir lebih jauh ke depan. Jika Baihe keluar dari tempatnya, jangan khawatir Muslim, aku punya senior yang menguasai kungfu ya, martial skill dan tidak tertandingi.
bahkan untuk 九 melacak 术和追 katanya. 踪术， Tracking, 你 apakah 说的 kamu 难道 maksud 是四 zooming? 大名捕之一的追命？ Oh, 4 dari 对，就是 konstabel 他。 hebat katanya. 追命师兄主意多， Konstabel itu apa ya? 一定有 Gua 办法收 kurang 拾高 tahu. 衙内。 Betul sekali, senior zooming adalah seniorku. 刚才我还留了手，早知道 Oh, 就 aku 应该做得 menahan 更狠 diri 点。 barusan. Harusnya aku pukul dia lebih lagi. 你怎么 Apakah 了？ kamu baik-baik saja? 刚 Sakit 刚 ya 打架 tangan 的 kita 时 ya? 候， Aku 好像 sepertinya 扭到了 mau 手腕。 terkilir, Bukan, tanganku Kak. sepertinya terkilir. 倒是不严重， Biarkan aku Belum lihat fuyang. katanya. Itu tidak buruk. 这个护腕你戴上， Kok tidak perlu 可别再 obat. 扭着了， Kamu 不 pakai 然 saja 就麻烦了。 sarung tangan ini katanya. Nah, oke. Sip. Twilight Gleam. Kita udah equip ya. Kita interact lagi. 感觉好多了。 Aku merasa lebih baik 果然艺术 jauh 高明。 sekarang katanya 之前 Nona 那 Lin. 药也多亏了你， Kemampuan 吃了之后 pengobatanmu 毫无也不花。 sungguh luar biasa katanya. Aku berterima kasih 都是医 bahwa 治分内之事，不必客气。 aku tidak Kamu jadi dosen, mengobati apapun sekarang katanya. Kau seharusnya tidak berterima kasih kepadaku. Oke. Nah, ini main story-nya suruh ke atas. Nyonya Liang ya, Nyonya Liang. Gue jadi inget Zhuge Liang anjir, karakter dari Three Kingdom. Ocean Moon Chase on. Aduh. Kita dapat ini cuy. Kita dapat malah keterusan terbangnya. sorry. Kita dapat kostum. Coba look kali ya. Look ya. Yep. Looks. Nah, rambutnya ganti cuy. Bisa diganti rambutnya. Rambutnya yang pendek aja ya. Terus mana tadi tuh avatarnya? Kayaknya kita dapat tuh katanya. Ini avatarnya dibuka, terkunci ya, terkunci. Untuk ngebukanya kayak pakai giok ya, diamond lah, kayak semacam diamond gitu cuy. Mana ini? Katanya ada yang terbuka. Weapon outfit di tas mungkin ya, di tas kali cuy. Di tasnya mana ya? Gua ngelihat ada backpack. Mana ini backpack? Nah, backpack diklaim dulu kayaknya cuy. Oh, ini di equip. Oh, butuh level 33 dulu. Kita dapat ini tadi dari itu ya. Nanti lah gue cari tahu cuy, gimana nya. Intinya kita lanjutin dulu aja. Di sini ada ini cuy. Ada treasure chest lagi, ada kotak harta lagi ya. Oke, kayaknya segitu aja dulu cuy. Nanti kita lanjut lagi ya di main questnya. Di main questnya karakter kita nih, si MC utama ya. Nanti gua akan lanjutkan lagi di part 2. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan udah support konten gua, support channel gua. Semoga gua juga bisa menghibur kalian lebih lagi dengan mainin game-game PC. Karena gua belum punya PC gamingnya cuy, gua baru punya laptop sama handphone aja, smartphone ya, yang lumayan lah bisa mumpuni mainan game-game berat gitu ya. Cuman belum bisa mainin game-game PC yang luar biasa banget gitu ya, yang AAA. Jadi gue minta doanya biar gue juga bisa mengumpulkan ya untuk beli PC gaming. Semoga kalian sukses selalu dan berbahagia selalu untuk kalian dan keluarga. Semoga rezekinya berlimpah selalu, dimudahkan segala urusannya, tidak ada masalah di hidup kalian yang sangat berat gitu ya.
dilindungi selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Gua Valhead undur diri dan sampai ketemu di part 2 selanjutnya di game review dari Sword of Justice SOJ ini ya, atau dari game-game lainnya juga cuy. See you, bye bye. Gua undur diri.